Bayangkan kau dipaksa menikahi seorang nenek demi melunasi utang keluargamu. Tanpa cinta, tanpa pilihan. Tapi, bagaimana jika pernikahan aneh itu justru membuka rahasia besar yang bisa mengubah hidupmu selamanya? Masihkah kau berani menolaknya? Aku menatap langit sore yang mulai menguning dari balik jendela bus tua yang kutumpangi. Suara mesin berderu, bergandengan dengan detak jantungku yang tak tenang. Tanganku mengepal erat, menahan gelisah yang sejak tadi menghantui pikiranku. Sudah hampir seminggu aku menerima kabar dari kampung bahwa ayahku jatuh sakit. Kata ibu, sakitnya tak biasa, lebih banyak diam. Pandangannya kosong, nafasnya pendek-pendek, seperti menahan beban yang tak terlihat. Aku tahu betul arti diamnya ayah. Ia bukan tipe pria yang mudah menyerah pada sakit. Ia hanya diam ketika dunia benar-benar membuatnya lumpuh. Dan aku anak semata wayang nyatak, bisa tinggal diam lebih lama lagi. Bus berhenti di terminal kecil yang berdebu. Kuturunkan ransel dari rak dan melangkah cepat menuruni anak tangga. Aroma kampung langsung menyergap wangi sawah, asap dapur, dan sedikit amis dari sungai kecil di belakang pasar. Tempat ini tak banyak berubah sejak terakhir kutinggalkan 5 tahun lalu demi mencari pekerjaan di kota. Langkahku mempercepat menuju rumah. Rumah panggung kayu dengan dinding anyaman bambu itu masih berdiri. Sedikit miring, tapi masih kokoh dalam kenangan masa kecilku. Di teras, kulihat ibu sedang duduk memeluk lutut, wajahnya kusut ibu. Panggilku pelan. Ia menoleh, matanya langsung basah. Ia berdiri dan memelukku erat, seperti tak ingin kulepas lagi. Ayahmu di dalam, sejak kemarin tak banyak bicara. Bisiknya gemetar. Aku masuk. Di ruang tengah, ayah terbaring di atas tikar. Tubuhnya kurus, mata cekung, napasnya berat. Tapi, melihatku, sudut bibirnya terangkat sedikit. Aku berlutut di sampingnya, menggenggam tangannya. Ayah, ini Rudy. Aku pulang. Ia mengangguk pelan. Tangannya hangat, tapi tak sekuat dulu. Kami hanya diam beberapa saat. Tak ada percakapan panjang, namun aku bisa membaca tatapannya. Ada beban yang belum diselesaikan. Dan benar saja, malam itu, setelah ibu tertidur, ayah memanggilku pelan. Ruth, duduk sini. Aku mendekat. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, ada utang. Ruth, banyak, lebih dari yang bisa kita bayar. Aku terdiam. Utang apa ya? Waktu pabrik sawah gagal. Aku pinjam uang dari seseorang untuk biaya hidup, untuk pengobatan ibumu dulu. Tapi bunga beranak, Ruth. Sekarang jumlahnya sudah seperti jurang. Aku memeluk kepala. Aku tahu kami bukan keluarga kaya, tapi ini aku pikir semuanya masih terkendali. Ayah selalu terlihat tenang. Kenapa nggak bilang dari dulu? Karena aku yakin bisa bayar. Tapi tubuh ini sudah tua, Ruth. Lalu, kata-kata berikutnya membuat jantungku nyaris berhenti berdetak. Ada seseorang yang bisa lunasi semua utang kita. Dengan satu syarat. Aku menatap ayah penuh tanya. Ia menelan ludah, lalu berkata lirih. Kau harus menikah dengannya. Aku menegakkan punggung. Tidak percaya apa yang baru saja kudengar. Apa? Seorang wanita? Sudah tua, tinggal sendiri. Katanya, dia cuma ingin ada yang menemaninya. Dia tidak punya anak, tidak punya keluarga, tapi dia punya uang. Aku berdiri. Tidak percaya. Menikahi wanita tua demi melunasi utang keluarga? Apakah ini dunia nyata atau drama murahan? Ya, aku masih muda. Aku punya masa depan. Aku bisa cari uang, kerja lembur, apapun. Tapi menikah dengan nenek-nenek, ayah memejamkan mata. Aku tahu ini tidak adil, tapi semua sudah diatur. Kalau kau menolak, Rama ini bisa disita. Ibumu bisa kita bawa kemana? Ke kolong jembatan? Aku terduduk. Dunia berputar. Antara logika dan rasa, antara cinta dan tanggung jawab. Aku tidak mencintai siapapun saat ini. Tapi bukan berarti aku siap menikah dengan seseorang yang bahkan belum pernah kulihat wajahnya. Namun malam itu, aku terjaga sampai fajar.
Di balik tangis ibu yang kusembunyikan, dan tatapan sayu ayah yang membuatku menciut, aku tahu satu hal. Hidupku bukan lagi milikku sepenuhnya. 2 hari kemudian, aku berdiri di depan rumah kayu besar di ujung desa. Rumah itu sunyi, tapi tampak reward. Catnya belum pudar, dan pagar depannya dihiasi bunga kertas merah muda yang sedang mekar. Pria tua yang mengantar kami mengetuk pintu pelan. Tak lama, pintu dibuka. Di baliknya, berdiri seorang perempuan tua. Tubuhnya bungkuk, rambutnya putih semua, kulitnya keriput, tapi wajahnya tidak menyeramkan. Matanya tajam, namun tenang. "Ini Rudi," kata pria itu. "Anak dari Pak Adin?" Perempuan itu mengangguk. "Masuklah." Aku melangkah masuk. Ruangan dalam rumah itu dipenuhi aroma kayu manis dan sesuatu yang mengingatkanku pada dapur nenek waktu kecil. Kami duduk saling berhadapan. Perempuan itu mengenalkan diri singkat. "Namaku Sari." Aku hanya mengangguk. Lalu ia berkata, "Aku tahu kamu dipaksa, tapi aku tidak akan menyiksamu. Aku cuma ingin tidak sendiri, sampai ajal menjemput." Entah kenapa, kata-katanya bukan membuatku lega, justru mengiris lebih dalam. Hari itu, tanpa pesta, tanpa musik, dan tanpa air mata bahagia, aku menikah dengan Bu Sari, di hadapan penghulu, dan 2 saksi yang bahkan tidak kukenal. Aku menandatangani surat nikah dengan tangan gemetar. Di Sotmentimengku mungkin sedang merancang bulan madu, atau menyiapkan undangan. Aku menikahi seseorang yang cukup tua untuk menjadi nenekku. Malam itu, aku duduk di pojok kamar. Ea de ranjang, tak ada pembicaraan. Hanya suara jangkrik dan detak jarum jam yang terasa menyiksa. Dan saat mata mulai terpejam, pikiranku berbisik lirih. Apa yang sudah kulakukan dengan hidupku? Pagi pertama setelah pernikahan, aku terbangun dengan kepala berat dan dada penuh sesak. Kamar itu masih asing. Udara di dalamnya sunyi. Bahkan suara ayam pun seperti enggan berkokok. Di sebelah ranjang, sebuah kursi rotan bergoyang pelan diterpa. Angin dari celah jendela, aku menoleh ke sisi tempat tidur. Kosong. Tak ada siapa-siapa. Aku langsung bangkit dan berdiri canggung. Aku masih belum terbiasa menyebut rumah ini sebagai rumahku. Bahkan, untuk menyebut wanita yang kini secara sah menjadi istriku, sebagai istri pun rasanya janggal. Bu Saria, begitu aku menyebutnya hingga saat ini sudah berdiri di dapur. Tubuhnya tegak, walau rambutnya sepenuhnya memutih. Ia sedang mengaduk sesuatu di atas tungku. Asap naik perlahan, menebar aroma santan dan rempah-rempah. "Selamat pagi," ucapnya tanpa menoleh. Aku mengangguk, walau ia tak bisa melihat. "Iya, pagi." Keheningan kembali mengisi udara. Suara kayu terbakar menjadi latar yang ganjil bagi 2 orang yang kini tinggal dalam satu atap. Namun jiwanya masih berdiri berjauhan. "Sudah kubuatkan bubur ayam kampung. Kalau kamu tak suka, nanti bisa kita ubah menu," katanya pelan. Aku duduk di kursi kayu di sudut ruang makan. Tanganku gemetar saat memegang sendok. Bukan karena bubur panas itu, melainkan karena tekanan yang belum juga reda. Aku menatapnya diam-diam. Wajahnya tidak menakutkan. Bahkan ada keteduhan dalam setiap geraknya. Tapi pikiranku masih belum bisa menerima semuanya sepenuhnya. Aku merasa seperti boneka hidup yang dipaksa memainkan peran dalam sandiwara yang tak ku mengerti. Hari-hari berikutnya berjalan lambat. Bu Sari tidak banyak bicara. Ia melakukan rutinitas seperti biasa, dan tidak menuntut apapun dariku. Tidak meminta tidur sekamar. Tidak menuntut kasih sayang. Tidak bertanya macam-macam. Ia hanya menyediakan makanan, membersihkan rumah, dan sesekali memintaku membantunya merapikan halaman. Namun, justru itulah yang membuatku tidak nyaman. Kesempurnaan sikapnya seperti tamparan diam yang membuatku merasa semakin kecil. Satu sore, ketika aku sedang menyapu daun di halaman, tetangga sebelah datang menyapa. Seorang ibu paruh baya yang mengenakan daster bunga dan sandal jepit. Mas Rudia?" tanyanya dengan senyum lebar. Aku mengangguk kaku.
Selamat ya, Mas. Kabar pernikahannya cepat menyebar. Orang-orang pada nggak nyangka. Aku hanya tersenyum. Kecil. Ibu-ibu di warung pada heboh loh, katanya. Cowok muda nikahin janda sepuh. Katanya, demi warisan. Hahaha. Tapi saya percaya, cinta itu kan nggak kenal usia. Ya toh? Aku menunduk. Tak ingin melanjutkan percakapan, tapi kalimat terakhir itu menggema di kepalaku, seperti pukulan keras. Demi warisan? Apakah memang itu terlihat seperti alasan yang logis? Bahkan aku sendiri tidak tahu pasti apa yang kuterima dari pernikahan ini. Selain beban, malam harinya, aku duduk di beranda. Angin malam menyusup lewat sela-sela baju, tapi kepalaku tetap panas. Bu Sari menyusul, membawa 2 cangkir teh jahe. Kau belum terbiasa ya? Tanyanya pelan. Aku menoleh, sedikit terkejut. Ia menatap langit. Bukan wajahku. Aku mengangguk pelan. Jujur, aku tidak marah. Katanya kemudian, bahkan aku tidak berharap kau mencintaiku. Aku hanya ingin rumah ini tak kosong lagi. Suara langkah. Suara napas. Itu sudah cukup. Kata-katanya membuat tenggorokanku tercekat. Kau mungkin membenciku. Karena merasa kupaksa. Tapi sungguh, aku hanya ingin menyelesaikan sisa hidup dengan tenang. Aku mengalihkan pandang. Lidahku keluh. Ada luka dalam suaranya yang tak bisa dijelaskan. Luka yang tidak ia pamerkan, tapi terasa menusuk siapapun yang mendengarnya. Beberapa hari kemudian, aku mulai menyibukkan diri di kebun belakang rumah. Aku mencangkul tanah, menanam cabai, dan tomat. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku ingin. Pikiranku tetap sibuk. Setiap detik di rumah ini terasa ganjil. Keheningan terlalu lekat. Bahkan suara langkah sendiri pun membuatku ingin kabur. Suatu siang, ketika aku hendak mengambil air di kamar mandi belakang, aku melewati sebuah ruangan kecil yang pintunya terkunci. Aku baru sadar, sejak awal tinggal di rumah ini, pintu itu tidak pernah terbuka. Kuncinya digembok, dan tak ada yang menjelaskan isinya. Aku mendekat, mencoba mengintip lewat lubang kecil di kusen, tapi tak terlihat apa-apa selain gelap. Saat aku hendak menyentuh gagang pintu, suara Bu Sari mengejutkanku. Ruang itu tidak untuk dibuka. Aku menoleh cepat. Ia berdiri di belakangku, wajahnya tidak marah, tapi tegas itu. Kamar lama suamiku. Aku diam, tidak tahu harus menjawab apa. Ia tidak melanjutkan penjelasan. Hanya berbalik dan pergi pelan. Tapi sejak saat itu, aku merasa ada sesuatu yang tak beres. Siapa suaminya? Kenapa kamarnya masih dikunci sampai sekarang? Dan kenapa Bu Sari tinggal sendiri sebelum menikahiku? Pertanyaan demi pertanyaan mengendap dalam benakku. Seminggu berlalu. Hubunganku dengan Bu Sari masih sebatas kata-kata pendek dan sopan santun, tapi suatu malam, aku mendengarnya menangis. Tangis tertahan dari kamar sebelah. Aku berdiri diam di depan pintunya. Tidak tahu apakah harus mengetuk atau tidak, tapi isakannya nyata, pelan, dalam, seperti mengalir dari luka lama yang terus berdarah. Aku kembali ke kamar tanpa mengetuk. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merenung lebih dalam. Mungkin, aku bukan satu-satunya yang terjebak dalam pernikahan ini. Mungkin Bu Sari juga sama terlukanya, sama terjebaknya. Dan entah kenapa, rasa benciku mulai melebur dengan rasa iba yang belum pernah ku tahu arahnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut pagi yang lambat bergerak. Tidak dingin, tapi menusuk. Tidak sunyi, tapi tak pernah benar-benar hangat. Rumah ini berdiri dengan utuh, tapi rasanya kosong. Setiap suara langkahku bergema di lantai kayu, seperti mengingatkan bahwa aku belum benar-benar menjadi bagian dari tempat ini. Bu Sari tetap menjalani rutinitas. Seperti biasa, bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan, menyiram bunga, dan sesekali menenun tikar dari pandan yang sudah dikeringkan. Ia selalu tenang, seolah sudah terbiasa hidup dengan kesendirian. Dan aku, bagai tamu yang terlalu lama tinggal. Setiap kali aku bangun,
Aroma kayu manis selalu sudah menguar dari dapur. Dan ketika malam tiba, cahaya lampu temaram di ruang tengah. Jadi satu-satunya penerang. Tak ada tawa, tak ada percakapan panjang. Hanya suara cicak, detik jam, dan pikiran-pikiran yang terus berputar di kepalaku. Suatu pagi, aku memberanikan diri berbicara lebih dari sekadar basa-basi. Bu Sari, aku mau bantu apa hari ini? Ia menoleh sambil memeras kain lap. Kalau kamu mau, bersihkan gudang belakang. Sudah lama tidak disentuh. Banyak debu. Aku mengangguk. Itu lebih baik daripada duduk diam, membeku bersama waktu. Gudang itu terletak di samping dapur. Pintu kayunya reot, dan saat aku membukanya, bau lembab langsung menyergap. Isinya beragam karung-karung berisi kain lama, perabot rusak, serta tumpukan kardus yang hampir lapuk dimakan usia. Aku mulai mengeluarkan barang-barang dan membersihkan perlahan. Di balik tumpukan kursi reot, aku menemukan sebuah kotak kayu, berukir. Warnanya gelap, tapi motif bunganya masih tampak jelas, tidak terkunci. Rasa penasaran membuncah. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya, ada tumpukan foto-foto tua. Sebagian sudah menguning. Di antaranya, sebuah foto menarik perhatianku. Seorang pria muda berambut lurus mengenakan kemeja putih, duduk di samping seorang wanita muda berhijab, dengan senyum kecil di bibirnya. Aku mengerutkan dahi. Pria itu, wajahnya mirip ayahku. Aku mengangkat foto itu lebih dekat ke cahaya, dan di baliknya tertulis tulisan tangan halus. Sari dan Adin, Serayu, bulan Juni. Tenggorokanku tercekat. Adin, itu nama ayahku. Aku terdiam lama. Foto itu terasa seperti ledakan kecil di dadaku. Tak ada yang pernah menceritakan ini. Tidak ayah, tidak ibu, tidak siapapun. Aku menyimpan foto itu di saku. Lalu kututup kembali kotaknya dan membersihkan gudang sampai tak ada yang mencurigakan. Saat malam menjelang, aku duduk di depan beranda. Angin malam meniup dedaunan, membawa bau tanah basah. Bu Sari datang membawa 2 cangkir teh. Aku menerimanya tanpa bicara. Ingin rasanya bertanya langsung, tapi lidahku keluh. Aku tak tahu bagaimana memulainya. Akhirnya, aku hanya berkata, "Tadi, aku bereskan gudang. Banyak sekali kenangan di sana." Ia menatapku sekilas, lalu tersenyum samar. Iya, banyak sekali yang sudah pergi, tapi kenangannya tertinggal. Aku meneguk teh itu, berusaha menyembunyikan gejolak di dadaku, lalu bertanya pelan, "Bu Sari, pernah kenal seseorang bernama Adin?" Ia terdiam, hanya sebentar, tapi cukup membuatku tahu bahwa pertanyaanku bukan pertanyaan biasa. "Aku pernah kenal seseorang dengan nama itu," katanya akhirnya. "Tapi sudah lama sekali. Bahkan, mungkin dia sudah melupakanku." Aku menggigit bibir, jantungku berdetak cepat. "Itu ayah saya." Bu Sari memejamkan mata, lama, kemudian menghela napas. Matanya terlihat lebih tua dari biasanya. "Ya, aku tahu." Aku menunduk, tidak tahu bagaimana harus menyambung percakapan. Tapi suasana malam itu menjadi lebih dingin dari biasanya. Dan aku, entah kenapa, merasa rumah ini mulai menunjukkan wajah aslinya. Beberapa hari kemudian, aku tak sengaja mendengar suara tangisan dari kamar Bu Sari lagi. Tapi kali ini bukan tangisan lirih. Ada suara benda jatuh. Kursi mungkin. Salkyu berlari menghampiri, mengetuk pintunya. "Bu Sari?" Tidak ada jawaban. Aku mengetuk lebih keras. "Bu?" Setelah beberapa saat, pintu terbuka sedikit. Wajah Bu Sari pucat, matanya basah. "Aku baik-baik saja," katanya cepat. Tapi aku tahu itu dusta. Di balik bahunya, kulihat bingkai foto yang jatuh di lantai, kacanya pecah. Foto yang sama Sari dan Adin duduk berdampingan. Di bawah pohon besar, ia menutup pintu sebelum aku bisa berkata apa-apa. Keesokan harinya, aku pergi ke pasar untuk membeli beberapa perlengkapan. Di salah satu warung kopi, aku bertemu Pak Slamet, tetua desa yang sering menjadi saksi nikah. Ia menepuk pundakku. "Rudi, sudah mulai betah ya, tinggal sama Bu Sari?"
Aku tersenyum kecil. Pelan-pelan, Pak. Ia tertawa. Busari itu perempuan kuat. Waktu masih muda, dia pernah hampir menikah sama ayahmu loh. Aku langsung menoleh. Pak Slamet tampak tidak sadar bahwa kalimatnya menusuk dalam. Ya, dulu Adin muda itu pintar, gagah, Sari juga cantik, paling disukai di kampung ini. Tapi keluarga Adin tidak setuju. Mereka jodohkan dia sama perempuan lain. Setelah itu, Sari menghilang dari kampung. Katanya pergi ke kota, baru beberapa tahun lalu balik lagi. Sendirian. Aku terdiam. Semua potongan mulai menyatu. Rumah ini bukan hanya dingin karena kesunyian, tapi karena luka lama yang belum sembuh, dan aku tanpa sadar adalah bagian dari luka itu. Malam itu, aku duduk di ruang tengah. Di tangan, foto tua yang kudapat dari gudang. Saat Bu Sari lewat, aku berdiri. Ini, aku nemu di gudang, kataku sambil menyerahkan foto itu. Ia mengambilnya perlahan. Matanya bergetar, tapi senyum tipis muncul di bibirnya. Kalian mirip, katanya pelan. Sama-sama keras kepala. Aku tertawa kecil, tapi senyum itu cepat menghilang. Apa ayah pernah tahu kalau Bu Sari masih menyimpan ini semua? Ia tidak menjawab, tapi aku tahu jawabannya. Hari itu, hujan turun perlahan sejak pagi. Rintiknya tidak deras, tapi cukup membuat jalanan tanah menjadi licin dan daun-daun pisang bergoyang malas. Di dalam rumah, udara lembab mulai merayap masuk lewat sela-sela dinding bambu. Aku duduk sendirian di ruang tengah, menatap tetes air di kaca jendela sambil memutar-muter cangkir teh yang sudah dingin. Sudah hampir sebulan aku tinggal bersama Bu Sari. Waktu berjalan lambat, seperti menunggu sesuatu yang tidak kunjung datang, tapi aku bisa merasakan sesuatu berubah. Tidak besar, tidak jelas, tapi ada. Dari cara Bu Sari menatapku, dari diamnya yang kadang terasa berat, dan dari ruang rahasia yang sampai sekarang masih terkunci rapat. Hari itu, aku kembali ke gudang, tidak berniat mencari apa-apa. Hanya ingin merapikan beberapa barang yang belum sempat disentuh. Tapi takdir seperti selalu punya caranya sendiri. Di balik tumpukan kain tua dan kotak-kotak kayu, aku menemukan sebuah kaleng kecil berkarat, warnanya pudar, dan tutupnya terikat dengan tali rafia lusuh. Aku membuka pelan. Isinya beberapa lembar kertas tua yang dilipat rapi. Kertas pertama berisi tulisan tangan dengan tinta yang sudah mulai pudar. Aku membaca perlahan. Donsot nama Adin muncul di bagian bawahnya. Tubuhku langsung menegang. Itu surat ditulis oleh ayahku. Ditujukan pada Bu Sari. Tanganku gemetar. Aku membaca kata demi kata. Seolah huruf-huruf itu sedang merobek lapisan dadaku satu persatu. Serayu, tahun 1995 untukmu, Sari. Maaf. Kalimat pertama ini mungkin tak akan pernah cukup menjelaskan semuanya. Tapi jika kelak kau membaca surat ini, ketahuilah bahwa aku menyesal. Tidak karena aku memilih orang lain, tapi karena aku tidak cukup kuat untuk memperjuangkanmu. Saat itu, aku terlalu muda, terlalu takut pada suara orang tua, terlalu patuh pada harapan keluarga. Aku pikir mencintaimu diam-diam sudah cukup. Ternyata tidak. Kau pernah bilang, cinta itu harus diperjuangkan, dan kau benar. Tapi aku gagal melakukannya. Aku memilih jalan yang aman. Dan sekarang, jalan itu terasa hampa. Setiap kali aku melihat mata istriku, aku merasa kehilanganmu. Setiap kali aku menggendong anakku, aku membayangkan seperti apa jika anak itu lahir dari pelukmu, Sari. Aku tahu luka ini tidak akan sembuh hanya dengan surat, tapi aku ingin kau tahu satu hal. Kau tetap rumah bagiku. Rumah yang tidak pernah aku datangi, tapi selalu kurindukan. Jika kelak aku tiada, dan anakku tumbuh besar, semoga ia tahu bahwa ada seorang perempuan luar biasa yang pernah mengajarkan ayahnya tentang cinta sejati. Dengan sisa cinta dan penyesalan, Aden, aku terdiam lama.
Hujan masih turun, tapi tanganku kini lebih basah daripada jendela oleh air mata yang jatuh tanpa kuundang. Aku duduk di sudut gudang. Dadaku sesak, bukan hanya karena isi surat itu, tapi karena aku tak tahu harus menyikapinya. Seperti ayah yang selama ini kukira lurus dan teguh, ternyata menyimpan cinta dalam diam. Dan cinta itu ditujukan pada wanita yang kini menjadi istriku. Malamnya, aku tidak langsung menunjukkan surat itu pada Busari. Aku simpan baik-baik di dalam laci meja kecil di kamar. Tapi sikapku berubah. Aku jadi lebih sering memperhatikannya dari jauh. Cara ia duduk sambil memintal benang. Cara ia menyiram bunga. Cara ia diam saat makan malam. Ada luka di matanya. Luka yang tidak pernah ia tunjukkan. Tapi bisa kurasakan jika aku cukup jujur untuk melihat. Beberapa hari kemudian, aku memberanikan diri. Bu, dulu ayah saya pernah kirim surat ke sini. Ia menoleh pelan. Surat? Iya, saya nemu di gudang, tertulis untuk Musari. Ia diam. Tidak menjawab, tapi matanya berbinar. Seperti menahan sesuatu. Aku menyimpannya lama, katanya akhirnya. Lalu kupikir, biarlah semesta yang menyimpannya. Aku mengangguk, ingin bertanya lebih banyak. Tapi aku tahu, beberapa luka tidak boleh disentuh terlalu cepat. Sejak itu, rumah ini terasa berbeda. Bukan jadi lebih hangat, tapi jadi lebih jujur. Dindingnya masih bisu, lantainya masih dingin. Tapi suasana di antara kami mulai berubah. Busari mulai bercerita sedikit demi sedikit. Tentang masa mudanya yang cerah. Tentang hari-hari ia dan ayahku berjalan kaki ke sungai. Bercanda di bawah pohon asem tua. Dan tentang hari paling menyakitkan ketika kabar pernikahan Adin sampai ke telinganya lewat undangan. Bukan lewat mulut laki-laki itu sendiri. Aku tidak pernah menikah setelah itu, katanya sambil menatap kosong keluar jendela. Sempat ada yang melamar. Tapi, tidak pernah benar-benar ku terima. Aku menelan ludah. Tapi, kenapa sekarang? Kenapa menikahiku? Menoleh, senyumnya lembut. Tapi mengiris. Karena aku ingin menebus sesuatu. Bukan dari ayahmu, tapi dari diriku sendiri. Ia berdiri, melangkah ke arah kamar yang selalu terkunci itu. Besok, aku akan buka ruangan itu. Aku rasa, kamu sudah siap. Malam itu, aku tak bisa tidur. Pikiranku penuh pertanyaan. Apa yang ada di balik pintu itu? Rahasia seperti apa yang disimpan Busari selama ini? Dan kenapa harus aku yang menjadi bagian? Dari cerita ini, jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku berdiri di depan kamar itu. Masih terkunci. Masih menyimpan misteri. Tapi besok, semuanya akan berubah. Dan entah kenapa, aku merasa takut. Takut pada jawaban yang mungkin terlalu besar untuk kuterima. Takut pada kenyataan yang mungkin tidak bisa kutolak. Takut pada cinta yang mungkin tidak pernah kubayangkan datangnya dari arah seperti ini. Pagi itu, langit tampak pucat, seolah menyesuaikan diri dengan apa yang akan terjadi di rumah kecil kami hari ini. Aku duduk di kursi tua dekat jendela, menatap halaman yang basah sisa gerimis malam. Angin membawa aroma tanah basah yang menusuk sampai ke dalam dada. Hari ini Busari akan membuka pintu yang selama ini terkunci. Pintu yang menyimpan bagian dari kisah hidupnya. Dan entah kenapa, aku tahu, itu juga bagian dari hidupku. Busari datang dari dapur dengan langkah pelan. Tangannya membawa kunci tua berwarna perak yang sudah mulai berkarat di ujungnya. Ia menatapku. Mata kami bertemu. Sudah siap? Tanyanya, lirih. Aku mengangguk pelan. Meski sebenarnya tidak, tapi kadang, beberapa hal dalam hidup memang tak menunggu kesiapan. Kami berdiri di depan pintu itu. Busari menggenggam kunci dengan erat. Tangannya bergetar. Aku ingin menenangkannya. Tapi, justru tubuhku sendiri terasa lemas. Pintu itu seperti batas waktu. Begitu terbuka, aku tahu segalanya tak akan sama lagi. Kunci dimasukkan perlahan. Suara logam menggesek terdengar jelas. Klik. Pintu itu terbuka.
debu langsung menyambut kami. Bau tua, seperti lembaran buku lama yang dibuka setelah bertahun-tahun. Ruangan itu tidak besar, hanya sekitar 3 kali 3 meter. Tapi penuh dengan benda-benda masa lalu yang membuat napas tercekat. Ada lemari kaca berisi surat-surat, foto-foto, dan benda-benda kecil yang mengandung kenangan. Di tengah ruangan, ada meja kayu bundar dan 2 kursi berhadapan. Di atas meja, sebuah bingkai foto potret muda Busari dan ayahku. Aku mendekat. Perlahan, foto itu diambil di tepi sungai, dengan pohon besar sebagai latar. Senyum mereka begitu lepas, seperti pasangan muda yang yakin dunia akan selalu berpihak pada cinta. Dulu kami sering duduk di sini, ujar Busari. Suaranya nyaris berbisik di ruangan ini. Kami membayangkan rumah tangga, anak-anak, masa depan. Ia berjalan, mendekat ke lemari kakak, mengambil sebuah buku catatan bersampul kain, lalu menyerahkannya padaku. Ini buku harianku. Aku menerimanya ragu. Ia mengganggak, seolah memberiku izin untuk menyentuh masa lalunya. Aku duduk, membuka lembar pertama. Tulisan, tangannya rapi, penuh kesabaran. Aku membaca pelan, kata demi kata, seperti menusuk langsung ke hatiku. Hari ini, Adin menulis puisi untukku. Sederhana, tapi membuatku tersenyum sepanjang sore. Ia bukan orang puitis, tapi setiap kata darinya terasa tulus. Kami duduk di bawah pohon asem, berbicara tentang hidup, tentang kampung ini, tentang impian sederhana, rumah kecil, suara anak-anak, dan sore hari dengan secangkir teh. Andai semua semudah menuliskannya di sini, halaman-halaman berikutnya, mengisahkan hari-hari mereka, tentang bagaimana mereka saling menunggu, tentang rencana untuk menikah, tentang penolakan keluarga Adin yang mulai masuk pelen-pelen, dan tentang luka yang tumbuh perlahan, nyaris tak terasa, hingga akhirnya pecah jadi perpisahan di halaman. Terek, aku membaca kalimat yang membuat hatiku seperti disayat. Hari ini, aku menerima undangan pernikahan Adin. Bukan dari tangannya, tapi dari orang lain. Aku tidak menangis. Air mata sudah habis sejak beberapa malam lalu, tapi dadaku kosong. Seperti rumah yang tak jadi dibangun. Aku berharap dia bahagia, tapi lebih dari itu, aku berharap aku bisa memaafkan. Aku menutup buku itu perlahan. Tidak mampu membaca lagi. Busari duduk di sampingku, diam. Hanya suara napas kami yang terdengar. Kenapa? Masih menyimpan semua ini? Tanyaku akhirnya. Ia tersenyum kecil. Karena ini bagian dari diriku. Kalau aku buang, aku juga ikut hilang. Aku mengangguk pelan. Tapi kenapa? Akhirnya memilih menikah denganku? Tanyaku lagi. Ia memejamkan mata. Awalnya, hanya ingin menebus sesuatu. Aku tidak ingin mati dalam sepi. Aku pikir, kelak bisa menutup hidupku dengan memberikan hidup pada seseorang, mungkin aku bisa merasa damai. Aku terdiam. Kata-katanya terlalu dalam untuk langsung dipahami. Tapi setelah kau tinggal di sini, lanjutnya, aku sadar, kau bukan hanya anak dari masa laluku. Kau juga masa depan yang mungkin bisa kuhormati. Aku menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat Busari bukan sebagai sosok asing. Bukan pula sekadar jalan keluar dari masalah keluargaku, tapi sebagai perempuan yang pernah dicintai dan dikhianati, lalu memilih diam dan menyimpan semuanya dalam ruang kecil ini. Hari-hari setelahnya, aku mulai melihat rumah ini dengan cara berbeda. Setiap sudutnya menyimpan kenangan, bahkan lantai kayu yang berderit saat diinjak. Dulu mungkin menjadi saksi langkah-langkah mereka berdua. Aku pun mulai memperbaiki bagian-bagian rumah yang rusak. Bukan karena diminta, tapi karena ingin rumah ini tetap hidup. Ingin kenangan ini tidak membusuk dalam debu. Aku membersihkan ruang rahasia itu sepenuhnya. Menata buku, membersihkan bingkai foto, dan meletakkan beberapa bunga kering di meja tengah. Busari melihat dari pintu, tidak berkata apa-apa, tapi aku tahu senyumnya mengandung 1000 kata.
Satu sore, aku mendatangi makam ayahku, hanya sendiri, membawa surat yang kutemukan di gudang. Ayah, kataku pelan. Kenapa tidak pernah cerita tentang dia? Angin berhembus pelan, daun-daun bergoyang, seperti menjawab dalam bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh hati aku. Sudah membaca semuanya. Dan sekarang, aku tinggal bersama dia. Dia baik, Ayah. Lebih baik dari yang aku kira. Mungkin, lebih baik dari kita semua. Aku meletakkan surat itu di atas makam, lalu menunduk. Tenang saja, aku akan jaga dia. Dalam perjalanan pulang, aku melewati pohon asem tua di pinggir sungai. Pohon yang sama seperti di foto-foto itu. Di bawahnya, ada bangku batu yang tampak usang. Aku duduk di sana. Aku membayangkan dua anak muda duduk bersisian sailing bertekar, janji yang tidak pernah sempat ditepati. Dan aku sadar, beberapa cinta memang tidak berakhir dengan pernikahan, tapi bukan berarti cinta itu gagal. Kadang, cinta tinggal diam. Tetap hidup dalam kenangan, tetap tumbuh dalam ruang-ruang sunyi, seperti rumah Bu Sari, dan aku adalah kelanjutannya. Malam itu, sebelum tidur, Bu Sari mengetuk pintu kamarku. Aku ingin menunjukkan satu hal terakhir, katanya. Ia menyerahkan sebuah kotak kecil berwarna merah tua. Di dalamnya ada cincin perak dengan ukiran halus. Ini cincin lamaran dari ayahmu, bisiknya. Dulu ia sempat memesan, tapi tak pernah sempat memberi. Aku menatap cincin itu. Rasanya seperti memegang bagian hidup yang bukan milikku, tapi tetap mengalir dalam darahku. Simpanlah, bukan untukku, tapi untuk seseorang nanti. Saat kamu sudah tahu apa itu cinta, aku mengangguk pelan, dan malam itu, aku menangis diam-diam. Bukan karena luka, tapi karena belajar tentang cinta dari seseorang yang tahu cara mencintai, tanpa pernah dimiliki. Aku pikir, setelah semua cerita masa lalu yang terkuak, tak ada lagi rahasia yang tersisa di rumah ini. Aku salah. Justru setelah aku merasa mulai memahami hidup Bu Sari, kenyataan membawaku ke pintu baru, pintu yang tidak hanya membuka kisah cinta, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam dan rumit. Hari itu, aku sedang memperbaiki laci meja tua di ruang tamu. Salah satu engselnya longgar, dan ketika ku tarik pelan, bagian dasar lacinya terangkat sedikit. Di balik lapisan kayu, tersembunyi celah kecil. Tanganku meraba pelan, selalu menemukan selembar kertas tua yang dilipat rapi. Seperti sudah lama disembunyikan, ku buka dengan hati-hati. Isinya bukan surat, tapi peta, gambar kasar dari denah rumah lengkap, dengan keterangan lokasi gudang, dapur, dan satu ruangan yang tidak kukenal. Letaknya di bawah rumah, tertulis dalam tulisan tangan kecil, tempat penyimpanan, jangan buka sebelum waktunya. Aku menatap peta itu lama, ada keganjilan yang tak bisa kujelaskan. Lalu, saat aku menunjukkannya pada Bu Sari, ekspresi wajahnya berubah drastis. Ia terdiam, lalu mengambil kursi dan duduk dengan tangan gemetar. Aku kira kertas itu sudah hilang, katanya pelan. Apa ini benar? Tanyaku. Ia menatapku dalam-dalam. Iya, ada ruangan rahasia di bawah rumah ini. Tapi bukan ruang biasa. Kan disembunyikan, ia menarik napas panjang. Lalu berkata, karena di sana ada sesuatu yang diwariskan oleh orang tuaku. Sesuatu yang bukan hanya benda, tapi sejarah, luka, dan pilihan yang tidak bisa diambil dengan tergesa. Aku menunggu, tapi ia hanya berkata, kalau kau benar-benar ingin tahu, ikut aku malam ini. Saat semuanya tenang, malam itu, bulan hampir penuh. Lampu minyak menyala redup di pojok ruang tengah. Bu Sari mengajakku ke kamar belakang. Di bawah ranjangnya, ia menggeser lantai kayu yang bisa dibuka seperti pintu. Ternyata selama ini, lantai itu memiliki celah rahasia. Di baliknya, ada tangga, kayu kecil yang menurun ke ruang bawah tanah sempit dan gelap. Aku memegang senter, menuruni tangga satu persatu. Detak jantungku berpacu. Ruangan itu dingin, dan dindingnya terbuat dari batu bata kasar. Di tengahnya,
Ada peti kayu besar yang tertutup kain putih. Aku belum pernah membuka ini sejak ayahku meninggal, kata Busari, pelan dari atas tangga. Karena ayahku bilang, hanya orang yang mampu memahami arti kehilangan yang boleh membukanya. Aku mendekati peti itu, tanganku gemetar saat membuka penutupnya. Di dalamnya, bukan emas, bukan berlian, tapi sesuatu yang jauh lebih tak terduga. Ada tumpukan buku catatan, surat-surat tua, potongan kain, dan benda-benda kecil seperti kalung, bros, dan catatan keuangan bertuliskan tangan kuno. Semuanya terawat rapi, disimpan dalam kotak-kotak kecil. Namun, satu benda mencuri perhatianku, sebuah jurnal tebal berwarna hitam dengan nama Kawibowo terukir samar di sudutnya. Ayahku, ujar Bu. Sorry, ia adalah kepala desa puluhan tahun lalu. Tapi, tak banyak yang tahu. Ia menyimpan catatan tentang harta warisan tanah dan perjanjian lama keluarga-keluarga penting di desa ini. Aku membuka jurnal itu. Halaman pertama langsung membuat tengkukku dingin. Catatan perjanjian. Tanah bagian utara desa Purwodadi, luas lebih dari 100 bata, atas nama keluarga Wibowo. Jika kelak keturunan Wibowo menikah dengan keturunan Adinata keluarga Adin, maka hak atas tanah dan aset yang disimpan dapat dikembalikan sebagai milik bersama. Aku menatap Busari. Maksudnya, ia mengangguk pelan. Ayahmu, Adin, adalah keturunan Adinata. Sedangkan aku adalah Wibowo. Dulu orang tua kami menjodohkan kami bukan hanya karena cinta, tapi karena alasan lain, menyatukan hak waris. Aku tercengang. Jadi, pernikahan yang gagal antara ayah dan Busari. Lebih dari sekadar cinta yang tak sampai, setelah pernikahan batal, hak itu tetap dibekukan. Tidak bisa diwariskan. Dan aku memilih menyimpannya, menjaganya, karena aku tidak ingin tanah dan warisan menjadi alasan orang saling menghancurkan. Jadi, secret, tanyaku pelan. Ia menatapku lama, lalu berkata, kamu dan aku sekarang adalah bagian dari dua garis itu. Sekara sah, dan dengan ini, kamu berhak atas semua yang ada di dalam peti ini, bukan sebagai suami, tapi sebagai penerus garis yang telah lama dipisahkan. Tanganku dingin. Kepala berdenyut. Bu, saya menikah dengan ibu karena terpaksa. Karena keluarga. Tapi saya tidak pernah mengira ada harta semacam ini. Aku tahu, katanya lembut. Karena itu, aku tidak pernah memaksamu tahu. Aku duduk di lantai batu, menatap isi peti itu. Ada sesuatu yang bergetar dalam dada. Antara rasa bersalah, bingung dan kagum. Karena semua ini bukan hanya soal harta, tapi soal sejarah, soal cinta yang gagal, soal pengorbanan diam-diam. Lalu, aku mengucapkan pertanyaan yang tak bisa kutahan lebih lama. Kalau ayah dulu jadi menikah dengan ibu, apa semuanya akan berubah? Busari tertawa kecil, suaranya pelan, getir, mungkin, tapi mungkin juga tidak. Karena cinta bukan jaminan semua berjalan sesuai rencana. Kadang, cinta justru jadi alasan kita menyimpan luka lebih lama. Aku terdiam. Sekarang terserah kamu. Lanjutnya, kamu bisa ambil semua ini. Atau kamu bisa membiarkannya tetap di sini. Tidak ada yang salah. Tapi jangan sampai kamu mengulang kesalahan yang sama. Memilih sesuatu hanya karena paksaan. Saku menutup peti itu, pelan, lalu menatap Busari. Saya tidak tahu harus memilih apa. Tapi saya tahu satu hal. Apa? Saya tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mengenal ibu lebih dalam, bukan sebagai pewaris, tapi sebagai manusia. Dan malam itu, aku tahu, harta karun terbesar bukanlah jurnal, atau tanah, atau warisan, tapi kejujuran dan keberanian untuk menerima luka yang tak pernah kita minta. Sejak malam itu, hidupku tidak lagi sederhana. Petunjuk demi petunjuk yang kutemukan membuat pikiranku penuh. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti menapaki jalan yang bercabang.
satu mengarah ke masa depan yang tak kukenal. Satunya lagi menuntunku ke masa lalu yang belum selesai. Pagi-pagi sekali, aku duduk di teras, memandangi langit yang mendung. Udara terasa berat. Dada ini juga ada perasaan ganjil yang terus mengendap, seperti bisikan yang menolak diam. Sudah seminggu sejak aku menemukan peti itu, dan sejak saat itu, pikiranku tak pernah benar-benar tenang. Bu Sari tetap bersikap seperti biasa, masih menjerang air teh, set ia paji, masih menyuapiku dengan serita-serita ringan saat makan malam. Tapi, aku tahu, sejak malam kami membuka ruang rahasia itu, hubungan kami berubah. Kami sama-sama tahu bahwa sekarang kami berdiri di tengah pusaran sesuatu yang lebih besar dari hanya sekadar pernikahan terpaksa. Hari itu, tanpa rencana, aku pulang ke rumah orang tuaku, rumah kecil di pinggir desa, yang sekarang terasa jauh, lebih sempit daripada ingatanku. Ayah duduk di depan televisi yang mati. Ibu sedang mencuci pakaian, tak ada yang berubah, kecuali suasana hati mereka yang tampak lebih tenang. Seperti beban besar sudah diangkat dari bahu mereka. Ayah, ucapku hati-hati. Ia menoleh, lalu tersenyum. Kamu sehat, Ruth? Sehat? Ya, jawabku. Aku cuma ingin tanya satu hal. Wajahnya langsung berubah. Apa benar? Dulu ayah mencintai Bu Sari? Tanyaku akhirnya. Ayah terdiam. Lama. Iya, bahkan mematikan kipas angin yang berputar pelan. Seolah ingin memastikan tak ada suara lain yang mengganggu. Dari mana kamu tahu itu? Tanyanya. Suaranya pelan. Aku membaca jurnal warisan kakek Bu Sari. Aku tahu tentang tanah itu, tentang perjanjian yang tidak pernah jadi kenyataan. Ayah menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, "Ya, semua itu benar, tapi kenapa ayah tidak pernah cerita?" Karena saat itu, semua yang terjadi adalah aib. Gagal menikah dengan perempuan pilihan keluarga, lalu memilih ibumu karena tekanan. Aku diam, menelan semua, karena aku pikir, diam lebih aman daripada jujur. Aku, bibir. Jadi aku lahir dari kebohongan? Jangan pernah berkata begitu, seru ayah mendadak, nadanya keras. Cinta bisa berubah, pilihan bisa salah. Tapi kau adalah anak yang kupilih untuk kujaga, bukan hasil dari kebohongan, tapi dari keputusan walau, keputusan itu datang karena takut. Aku terdiam. Kata-katanya menyakitkan. Tapi ada kejujuran yang mengalir kuat di dalamnya. Sepulang dari rumah, hatiku berkecamuk. Aku tahu Bu Sari menyimpan sesuatu. Tapi aku tak menyangka sebesar ini. Bahkan, ayahku pun menyimpan rahasia yang membentuk hidupku malam. Harinya, aku duduk di ruang makan bersama Bu Sari. Ia memandangku lama, lalu bertanya dengan nada tenang, "Kau sudah bicara dengan ayahmu?" Aku mengangguk. Apa dia bilang? Bahwa ia mencintai ibu dulu. Bu Sari tersenyum tipis. Dulu memang iya, tapi cinta itu tidak cukup untuk mengalahkan tekanan dan dunia luar. Kami pecundang, Ruth. Kami kalah karena kami terlalu memikirkan kehendak orang lain. Aku menatapnya. Tak mampu berkata apa-apa. Hanya dada ini yang makin sesak, Ibu. Saya ingin bertanya satu hal lagi. Ucapku. Suaraku lirih. Apa Ibu masih mencintai ayah? Ia menghela napas, lalu berkata jujur. Aku tidak tahu. Yang pasti, aku tidak membencinya. Dan itu lebih dari cukup untuk menenangkan hidupku. Beberapa hari kemudian, kabar tentang peti harta itu mulai beredar, entah dari mana bocornya, tapi orang-orang desa mulai berbisik. Ada yang datang pura-pura menanyakan kabar, tapi ujung-ujungnya mencoba menyelidiki tentang warisan tua itu. Seorang kerabat jauh bahkan datang dan terang-terangan menuduh Bu Sari menyembunyikan hak keluarga. Saya tahu warisan itu bukan hak ibu saja, ucapnya sambil menunjuk-nunjuk. Tanah itu milik desa, milik bersama. Aku berdiri di samping Bu Sari, menahan amarah yang hampir meledak. Warisan itu bukan hanya soal tanah. Kataku tajam, itu warisan sejarah.
Dan sejarah itu bukan milik orang rakus. Ia menatapku sengit, tapi tak berkata apa-apa. Setelah ia pergi, Busari menunduk lesu. Ini sebabnya, kenapa aku menyembunyikan semuanya, Rudy? Karena begitu orang tahu, mereka hanya akan datang untuk mengambil, bukan memahami. Aku duduk di sebelahnya. Kalau begitu, kita harus buat pilihan. Pilihan apa? Apa kita akan menyimpannya sendiri? Atau membaginya tapi bukan kepada mereka yang tamak, kepada mereka yang tahu apa arti menghargai masa lalu. Sorry, menatapku, lalu tersenyum samar. Kamu mulai bicara seperti ayahmu. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku duduk sendirian di ruang rahasia, menatap peti yang kini terbuka. Berkecamuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab siapapun, kecuali diriku sendiri. Apakah aku ingin mengambil semua ini dan keluar dari kehidupan yang dipaksakan ini, ataukah aku tetap tinggal, menjaga apa yang dulu mereka tidak bisa jaga? Karena bagaimanapun juga, kini aku berada di tengah, di antara dua masa lalu, dua garis darah, dua cinta yang gagal menjadi nyata. Dan aku harus memilih. Satu hal yang ku tahu pasti, hidup ini tidak bisa terus ditentukan oleh keputusan orang lain. Aku ingin memilih sendiri, dan pilihanku akan kubisikkan pada pagi hari yang baru. Aku berdiri di tengah ruang itu, ruang yang telah menyimpan terlalu banyak kenangan, terlalu banyak rahasia. Tanganku mengepal, napasku sesak. Aku menatap peti tua yang terbuka. Isinya sekarang tidak lagi tampak seperti harta, tapi seperti beban. Aku sudah tahu semuanya, tentang cinta yang tak pernah bersatu, tentang warisan yang tak pernah diberikan, dan tentang masa depan yang kini tergantung padaku. Pilihan itu kini ada di tanganku. Pagi tadi, seorang notaris dari kota datang, membawa map coklat tebal dan sikap formal yang kaku. Rupanya Busari sudah dayam-dayam menyiapkan dokumen alih waris untuk menuliskan namaku sebagai ahli waris sah tanah dan aset yang terkunci selama puluhan tahun. Semua ini sah secara hukum, katanya, tapi tentu saja, ini tetap bisa dibatalkan kalau Busari berubah pikiran. Aku menatap Busari saat itu. Ia hanya tersenyum kecil, lalu mengangguk. Aku sudah cukup hidup untuk tahu, Rudy, warisan sejati adalah saat kau bisa memberi, bukan menyimpan, dan aku percaya kau akan membuat keputusan yang tepat. Tapi apa itu tepat? Bagaimana aku bisa tahu yang tepat kalau hatiku sendiri terbelah? Malamnya, aku duduk di depan rumah. Udara terasa dingin. Angin meniup dedaunan hingga menari tanpa irama. Di kejauhan, terdengar suara gamelan dari hajatan tetangga, tapi suasana hatiku jauh dari meriah. Aku tenggelam dalam diam yang menghantam seperti gelombang. Pikiran tentang ayah terus melintas, tentang bagaimana ia hidup dalam beang-beang pilihan yang tak pernah benar-benar ia inginkan, tentang bagaimana ia kehilangan perempuan yang ia cintai, dan bagaimana aku, kini, menjadi bagian dari cerita yang tak pernah selesai itu dan yang paling menghantamku. Apakah aku sedang mengulangi kesalahan yang sama? Aku menikahi Busari karena utang keluarga, bukan karena cinta. Tapi seiring waktu, rasa itu berubah. Entah sejak kapan, aku mulai menaruh hormat, lalu kagum, bukan sayang seorang suami pada istri melainkan sayang seorang anak, seorang sahabat, seorang manusia yang melihat luka orang lain dan mengakui keberaniannya. Tapi rasa itu tidak cukup untuk menjadikan semua ini mudah. Keesokan paginya, desas-desus mulai membesar. Beberapa warga mulai berani berbicara lantang di warung kopi, bahkan menuduh kami merebut harta warisan yang seharusnya dibagi. Ada yang datang dengan ada yang mengintimidasi Busari secara halus. Kami tahu rumah ini menyimpan sesuatu. Kalau tidak mau bicara, jangan salahkan kalau kami bawa ini ke kantor desa. Seketika, darahku naik, tapi Busari justru tenang. Silakan, katanya pelan. Kalau hukum yang bicara, saya siap buka semuanya. Wajah-wajah mereka berubah, karena mereka tahu
Kalau sampai hukum turun tangan, semua yang disimpan Busari bisa sah dan mereka kehilangan peluang untuk merampasnya secara licik. Setelah mereka pergi, aku menatap Busari. Ibu, kenapa ibu tidak membela diri lebih keras? Ia menatapku, lalu tersenyum getir. Kadang, bertahan bukan soal berteriak, tapi soal berdiri tegak walau diterpa angin. Aku terdiam. Kata-katanya menamparku lebih keras dari amarah siapapun. Malam itu, aku tidak tidur. Aku kembali ke ruang bawah tanah, menatap satu persatu dokumen dan catatan lama, jurnal milik kakek Busari, surat cinta yang tak pernah dikirim ayah, dan selembar foto lama yang akhirnya kutemukan foto ayah muda dan Busari. Duduk berdampingan di bawah pohon jambu, tersenyum. Mereka terlihat bahagia. Dan aku sadar sesuatu. Mereka tidak gagal karena mereka tidak cinta. Mereka gagal karena tidak cukup berani. Dan aku tidak ingin menjadi pengecut seperti mereka. Keesokan harinya, aku mengundang beberapa warga penting desa, kepala dusun, tokoh adat, dan kerabat yang selama ini dayam-dayam mengincar warisan. Kami duduk di ruang tengah. Di hadapan kami, dokumen warisan tergeletak terbuka. Busari menatapku bingung. Aku berdiri. Saya tahu apa yang ada di pikiran kalian tentang tanah itu, tentang harta itu. Tapi, kalian lupa satu hal. Semua itu tidak datang begitu saja. Itu datang dari sejarah, dari pengorbanan, dari cinta yang gagal, dan luka yang tidak pernah sembuh. Mereka saling menatap, saya bisa ambil semua ini. Saya bisa jadikan milik pribadi. Dan itu sah, tapi saya tidak akan lakukan itu. Suara gaduh mulai terdengar. Saya akan serahkan tanah itu pada desa, dengan satu syarat, jadikan sebagian dari tanah itu untuk pembangunan sekolah, dan ruang baca. Dan jangan satupun dari kalian yang hanya tahu mengambil ikut campur dalam pengelolaannya. Kepala dusun terpaku, beberapa orang terkejut. Busari meneteskan air mata. Saya tidak menikahi Busari karena cinta, tapi sekarang saya keberaniannya, dan saya ingin menjaga apa yang ia perjuangkan. Karena itu, lebih berharga dari harta. Semua diam. Aku menutup map warisan itu dan mendorongnya ke tengah meja. Ambillah, tapi jangan lupa, semua ini milik sejarah. Dan tidak boleh dibeli. Saat semua orang pulang, aku duduk di samping Busari. Ia masih menangis pelan. Tangannya menggenggam tanganku erat. Kamu tidak harus melakukan itu, Rudi, bisiknya. Tapi saya ingin melakukannya, jawabku. Saya tidak ingin kaya dari luka yang tidak saya alami. Saya ingin hidup dengan tenang. Lalu memelukku erat. Dan untuk pertama kalinya, sejak pernikahan itu, aku merasa kami benar-benar terhubung. Bukan sebagai suami dan istri, tapi sebagai dua manusia yang akhirnya memilih untuk sembuh bersama. 2 minggu sudah berlalu sejak aku mengambil keputusan itu. 2 minggu sejak tanah yang selama puluhan tahun terkunci dalam sejarah kelam akhirnya menjadi bagian dari masa depan yang lebih terang. Kini, halaman rumah kami tak lagi sunyi. Orang-orang mulai datang dengan niat baik, bukan untuk mencari bagian dari warisan, tapi untuk membantu membangun sesuatu yang nyata. Balok demi balok diletakkan di atas tanah merah yang dulu penuh teka-teki. Akan ada sekolah kecil di sana, sederhana, dan taman bermain untuk anak-anak desa yang selama ini hanya berlari-lari di jalanan berdebu. Aku masih tinggal di rumah Busari, tapi suasananya sudah berbeda. Tidak lagi terasa seperti rumah orang lain atau tempat pelarian. Perlahan-lahan, rumah ini menjadi bagian dari hidupku. Bukan karena harta, bukan karena pernikahan yang aneh itu, tapi karena disinilah, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa berguna. Suatu sore, aku duduk di beranda sambil menyeruput teh buatan Busari. Matahari mulai turun, langit memerah, dan aroma tanah basah menguar setelah hujan semalam. Boleh aku tanya sesuatu? Tanyaku pelan.
Tentu, jawabnya sambil melipat kain di pangkuannya. Kenapa ibu mempercayakan semua itu kepadaku? Bahkan sebelum tahu, aku akan memilih apa. Sorot matanya tidak lagi tajam seperti dulu, tapi penuh keikhlasan yang sulit kujelaskan. Karena aku sudah terlalu lelah mempercayai mereka yang hanya datang untuk meminta. Aku ingin tahu, apa yang terjadi jika aku mempercayai seseorang yang tak pernah meminta apa-apa. Aku terdiam, dan ternyata, lanjutnya, Tuhan memberiku jawaban yang indah. Kata-katanya membuat tenggorokanku tercekat. Aku memalingkan wajah, menatap pohon jambu di ujung halaman pohon yang dulunya sering disebet-sebet dalam jurnal kakeknya. Pohon itu saksi ya, Bu? Tanyaku. Iya, jawabnya pelan. Saksi dari cinta yang kandas. Dan sekarang, jadi saksi dari anak muda keras kepala yang memilih jalan yang benar. Aku tersenyum kecil. Di balik semua luka, ternyata hidup bisa juga memberi hadiah yang tak terduga. Hari-hari berjalan lebih tenang. Setelah itu, aku mulai terbiasa dengan rutinitas sederhana. Mengurus keperluan pembangunan, menemani anak-anak belajar membaca, dan sesekali pergi ke rumah orang tuaku untuk memastikan mereka baik-baik saja. Ayah sudah tahu keputusanku. Ia tidak banyak bicara, hanya menepuk bahuku dan berkata, "Kau jauh lebih berani daripada aku. Itu saja cukup." Aku tak butuh pengakuan panjang. Cukup tahu bahwa ia akhirnya mengakui keberadaanku bukan sebagai anak yang ditumbuhkan oleh keputusan keliru, tapi sebagai lelaki yang memilih jalannya sendiri. Satu sore, saat matahari hampir tenggelam, Bu Sari memanggilku ke ruang bawah tanah ruang, yang dulu penuh rahasia. Kini menjadi tempat tenang untuk menyimpan arsip sejarah desa. "Aku ingin kau simpan ini," katanya, sambil menyerahkan sebuah kotak kayu kecil. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya, ada dua benda. Sepucuk surat, dan sepasang cincin emas tua. Cincin ini milik kami berdua. Aku dan ayahmu. Dulu kami sempat bertunangan diam-diam. Tapi takdir berkata lain. Aku menggenggam kotak itu dengan hati-hati. Dan, surat ini, baca nanti, saat aku sudah tiada, katanya dengan senyum yang sangat lembut. Bukan karena aku ingin kau menangis, tapi karena aku ingin kau tahu. Kadang cinta tidak harus dimiliki untuk bisa dirayakan. Aku mengangguk. Dalam diam, aku merasakan sesuatu mengalir dalam dadaku hangat. Namun perih, seperti kehilangan yang sudah kau sadari jauh sebelum ia datang. Malam itu, aku menatap langit dan menuliskan sesuatu di buku catatanku. Entah kenapa, aku merasa perlu menulis, bukan untuk siapa-siapa, hanya untuk diriku sendiri. Aku tak tahu kemana hidup ini akan membawaku nanti. Tapi satu hal yang ku tahu, saat aku berhenti berlari dari kenyataan, saat aku berhenti menyalahkan takdir, aku mulai mengenal diriku sendiri. Dan di saat itulah, aku tahu, aku sudah tidak sendirian. Aku menutup buku itu, menyimpannya di laci meja, di samping foto lama Bu Sari dan ayah yang kini kuletakkan dalam bingkai sederhana, sebagai pengingat bahwa cinta tak selalu berakhir bahagia, tapi selalu meninggalkan jejak. Dan jejak itu, kini, menjadi bagian dari langkahku. Langkah yang Hujan turun pelan pagi itu, tidak deras, tapi cukup untuk menutup langit dengan abu-abu tipis yang membuat suasana hati terasa sayu. Aku berdiri di bawah pohon jambu, mengenakan kemeja putih yang sudah agak lusuh, karena terlalu sering kupakai ke acara desa. Di depanku, ada batu nisan sederhana, baru, dan masih basah tanahnya. Di sanalah Bu Sari beristirahat, tenang, damai, meninggalkan dunia dengan senyum yang tidak pernah hilang sampai detik terakhirnya, seminggu sebelum kepergiannya. Ia sudah tubuhnya semakin lemah. Ia tidak lagi kuat berdiri lama, nafasnya kadang tersengal hanya karena naik satu anak tangga, tapi ia tetap menolak dibawa ke rumah sakit kota. Aku ingin tetap di sini, di rumah ini, bersama kenangan yang tidak membusuk. Salah waktu, aku, Menarudi, dan kami menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan obrolan ringan,
teh hangat, dan sesekali tawa. Kadang ia menggenggam tanganku lama sekali, seolah ingin menularkan semua keberaniannya padaku sebelum waktunya habis. Dan ketika akhirnya ia pergi, ia melakukannya dengan tenang seolah hanya sedang tidur panjang. Di sampingnya ada surat yang pernah ia serahkan padaku, tapi belum sempat kubaca. Hingga pagi itu, aku duduk di meja kayu yang menghadap jendela. Surat itu kini terbuka di tanganku. Tulisan tangan Bu Sari masih rapi, meski sedikit bergetar di bagian akhir. Aku membaca perlahan, menyerap setiap katanya seolah itu adalah bisikan dari dunia lain. Rudy, kau mungkin tak pernah sepenuhnya mengerti kenapa aku memilihmu untuk menjadi suamiku, bahkan ketika kita tak saling mengenal. Tapi ketahuilah, bukan karena aku ingin harta ini dijaga oleh tangan asing, bukan juga karena dendam masa lalu kepada ayahmu. Aku memilihmu karena aku melihat sesuatu dalam dirimu yang dulu pernah hilang dari hidupku. Keberanian. Keberanian untuk memulai dari nol, keberanian untuk jujur dalam penderitaan, dan keberanian untuk tidak lari dari beban. Kau mengajarkanku bahwa cinta tidak harus tumbuh dari gairah atau janji manis. Cinta bisa lahir dari rasa hormat, dari ketulusan, dari keinginan untuk melihat orang lain tumbuh. Dan itu cukup. Simpan cincin kita, simpan foto kita, tapi jangan simpan kesedihan, simpan kenangan yang baik, lalu lanjutkan hidupmu. Dan Rudy, jika suatu hari nanti kau bertemu seseorang yang membuatmu merasa ingin pulang, kemanapun kau berada, jangan lepaskan cinta sejati. Meski pernah gagal dalam sejarahku, bisa jadi berhasil dalam ceritamu. Selamat tinggal suamiku, Sari. Aku menutup surat itu perlahan. Air mataku tidak tumpah deras, tapi mengalir hangat, mengalir hening. Aku merasa penuh, seolah seluruh luka yang pernah kutanggung kini ditambal oleh kata-kata terakhir itu. Warisan yang sesungguhnya beberapa bulan berlalu. Sekolah kecil itu sudah berdiri megah, dengan plang kayu bertuliskan, Sekolah Sari Rasa. Di bawahnya ada tulisan kecil yang kubuat sendiri. Belajar dengan hati, hidup dengan keberanian. Anak-anak berlarian di halaman. Mereka tertawa, membawa buku, dan menggambar dengan krayon warna-warni. Sesekali, aku duduk bersama mereka, membacakan cerita, atau hanya mendengar curhatan kecil tentang teman yang suka jahil. Aku tidak lagi merasa seperti orang yang terpaksa tinggal di desa ini. Aku adalah bagian dari tempat ini, dari sejarahnya, dan dari masa depannya. Suatu malam, saat langit cerah, dan bintang-bintang menggantung indah, aku membuka kotak kecil peninggalan Bu Sari. Kutatap cincin emas tua itu. Tak kupakai, tapi ku genggam erat. Seolah memeluk masa lalu, dengan lapang dada. Lalu aku menulis lagi di buku catatanku. Kita tidak bisa memilih dari mana kita berasal, tapi kita bisa memilih kemana kita melangkah. Dan malam itu, aku tahu, langkahku sudah tidak ragu lagi, karena warisan yang paling besar bukanlah tanah, bukan emas, bukan rumah tua, melainkan keberanian untuk mencintai, meski dalam bentuk yang takpi, dan keberanian untuk hidup dengan pilihan yang kita yakini. Walau jalannya tidak mudah, aku memandang ke langit, dan dalam hati, aku berbisik pelan. Terima kasih Bu, aku akan pulang. Jika aku sudah menemukan tempat di mana hatiku benar-benar tinggal. Lalu aku tersenyum, dan berjalan ke masa depan.